Saudara seiman yang beribadah di rumah, ini merupakan hari yang luar biasa di mana kita bisa berjumpa kembali untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Topik yang saya mau share pada hari ini adalah bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mazmur Daud berkata di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi tidak hanya satu langkah, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, kenapa Daud berkata seperti itu? Karena waktu Daud dipilih menjadi raja, Daud sebenarnya tidak punya mimpi jadi raja. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah Daud. Waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk memilih raja di rumah Isai, Daud bahkan tidak masuk hitungan. Daud lagi menjaga atau mengembalakan domba. Tapi di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengatur Nabi Samuel datang ke rumahnya. Kemudian Tuhan juga yang menyediakan minyak urapan untuk dia diurapi menjadi raja. Kemudian tanpa sengaja Daud juga dia mengantarkan makanan ke saudaranya yang sedang berperang. Tiba-tiba momen itu dipakai oleh Tuhan untuk mempromosikan Daud. Baru saya ngerti kenapa Daud di Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Kemudian ada lagi contoh yang kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Pada waktu sekitar umur 17 tahun Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf. Yusuf juga mungkin tidak mengerti apa arti mimpinya. Saudara-saudaranya tidak mengerti, bahkan bapaknya sendiri tidak mengerti. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah Yusuf itu. Mungkin Yusuf tidak mau dibuang ke lubang atau tidak mau mengalami dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dijual sebagai budak. Itu bukan langkah-langkah Yusuf. Kemudian akhirnya dia menjadi pembantu Potifar. Dia difitnah, masuk lagi penjara. Mungkin kalau kita tanya Yusuf sekarang, bukan itu yang saya pikirkan akan terjadi dalam penggenapan mimpi itu. Cuman Tuhan punya jalannya sendiri. Tuhanlah sutradara yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Jalan-jalan yang dilalui oleh Yusuf itu, walaupun mungkin dia tidak suka atau mungkin dia tidak mengerti, tapi jalan itu menuju kepada posisi Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Saudaraku yang seiman terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin banyak jalan-jalan atau kondisi yang kita alami kita tidak mengerti. Tapi seperti yang ada di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami pada saat ini, kita terima kebaikan daripada Tuhan. Daud tidak menyangka dia menjadi raja dengan proses seperti itu. Bahkan Yusuf juga pasti tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang kedua setelah Fir'aun lewat proses yang dia harus lalui. Kita bersyukur apapun yang terjadi yang kita alami pada saat ini pasti mendatangkan kebaikan. Jadi saudara seiman, mari kita selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan atas apa yang kita lakukan, dan biarlah seperti apa yang sudah dibagikan pada saat ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah saudara dalam kehidupan saudara. Sehingga ada firman mengatakan apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah diucapkan, itulah apa yang akan kita alami di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pada saat ini saya selaku hamba Tuhan juga akan berdoa bagi semua jemaat kita di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sekali lagi yang menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau juga yang sudah memenuhi segala kebutuhan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Engkau yang memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau yang selalu menyertai mereka dan menguatkan mereka. Dan Engkau juga yang sudah menetapkan setiap langkah-langkah mereka dalam setiap kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati keluarga mereka, Engkau memang memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan. Dan biarlah berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.